Nah, berikutnya, organel berikutnya yang sangat penting, terutama dalam sintesis protein adalah Golgi bodies ini, ya, atau Golgi apparatus. Posisi dari Golgi apparatus itu biasanya berdekatan dengan endoplasmic reticulum, karena perannya dia adalah kurang lebih sebagai tempat mengemas dari produk protein khususnya yang dihasilkan di endoplasmic reticulum. Jadi dikirim ke sana dengan bantuan sesuatu ya yang disebut dengan intracellular transport ya, dikirim ke sana. Kemudian di dalam Golgi apparatus protein itu akan dikemas ya, dikemas bisa disimpan di dalam sel atau kemudian seperti terlihat di gambar ini akan dikirim untuk berfusi ke membran sel yang tujuannya nanti adalah untuk dilepaskan dan nanti akan berkeliling di seluruh tubuh, nanti akan ditangkap oleh sel yang berdekatan atau sel yang jauh. Itu tadi yang saya sebut sebagai komunikasi antar sel ya. Nah, itulah peran penting dari Golgi kompleks atau Golgi apparatus khususnya ya. Nah, ini kalau digabungkan peristiwa pembentukan protein ya yang disebut dengan dogma sentral kalau di buku biologi sel ya, yaitu dimulai dari inti sel di mana terjadi membentuk sebuah kopi dari DNA yang akan dikirim keluar yang berupa messenger RNA ya. Nah, setelah terbentuk dia melewati nuklear pore seperti ini. Kemudian akan membentuk kompleks dengan ribosom yang dibuat oleh nukleolus. Tentu lokasinya di endoplasmic reticulum kasar ya. Kemudian dengan bantuan tRNA yang mengambil asam amino untuk ditempelkan ya. Jadi terbentuklah polipeptida seperti ini ya. Setelah lengkap maka ini akan dilepaskan ya. Kemudian akan dimodifikasi, akan dikirim ke Golgi apparatus, kemudian akan dikemas ya, bisa disimpan atau dikirim ke luar ya untuk dipakai oleh sel-sel yang lain ya. Ini ya. Jadi ada transkripsi, translasi, kemudian dihasilkanlah protein ya. Kemudian ada organel yang mirip dengan usus kita yang disebut dengan lisosom ya. Di fungsinya adalah ya mirip dengan usus kita untuk mencerna ya. Mencerna sesuatu yang ada di dalam sel yang sudah tidak layak pakai akan di-recycle gitu ya, akan dimasukkan ke lisosom. Kemudian akan diurai menjadi komponen-komponen dasar, akan dipakai lagi oleh sel ya. Jadi pahami bahwa sel kita sangat efisien. Jadi dia nggak pernah membuang-buang apapun. Jadi semua sebisa mungkin akan di-recycle ya. Atau dia bisa mengambil sesuatu dari luar. Contoh yang khas adalah misalnya sel makrofag ya, yang mengambil misalnya bakteri atau apapun dari luar, namanya fagositosis ya. Dia akan menjadi fagosom, kemudian akan dicerna di lisosom supaya menjadi sesuatu yang tidak berbahaya lagi ya. Jadi di sini ada enzim khusus yang bisa memecah protein khususnya ya. Itu lisosom. Kemudian ini sangat penting mitokondria ya. Tadi saya singgung di awal kalau kita punya paru maka sel punya mitokondria ya. Jadi semua proses di dalam sel atau di dalam tubuh kita itu memerlukan sesuatu energi ya yang disebut dengan ATP, adenosin trifosfat ya. Nah, ATP ini dihasilkan di dalam organel mitokondria ya. Dari mana dia dibuat? Dibuatnya adalah dari makanan yang kita makan ya. Setelah melewati proses tertentu akan menjadi ini ya, piruvat kemudian asetil CoA ya dengan enzim-enzim khusus. Kemudian ada peran dari oksigen di sana sehingga kita sebut metabolismenya aerob ya, membutuhkan oksigen dan peristiwa itu yang terjadi di dalam struktur yang khas dari mitokondria nanti akan menghasilkan ATP ya. ATP inilah yang dipakai oleh seluruh sel untuk fungsi-fungsi di dalam sel itu ya. Jadi kita nggak bisa
ngapa-ngapain kalau tidak ada ATP, karena energi itu nantinya akan berupa ATP pada akhirnya. Ya, nah, jadi sel yang bekerja lebih keras itu memiliki mitokondria yang banyak. Ya, nah itu kurang lebih ya. Nah, berikutnya sitoskeleton. Sitoskeleton ini bukan organel ya, karena tidak memenuhi syarat sebagai organel, karena dia tidak dibungkus oleh sebuah membran ya. Tapi perannya sangat penting, saya bahas sedikit ya. Jadi dia memberi bentuk pada sel ya. Jadi kalau kita punya kerangka, punya tulang, sel memiliki sitoskeleton ya. Yang memungkinkan sel nanti berbentuk tertentu, mempertahankan bentuknya, bisa berubah bentuk, atau bahkan beberapa sel bisa membelah ya, yang tidak saya bahas di hari ini ya. Itu ada peran dari sitoskeleton, atau sel itu bisa bergerak. Kalau adik-adik tahu misalnya sel-sel radang itu bisa bergerak, bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya, yang disebut dengan sel locomotion atau sel migration. Itu ada peran penting dari sitoskeleton ya. Pada proses perpindahan zat yang kita sebut dengan eksositosis dan endositosis juga memerlukan peran penting dari sitoskeleton. Jadi sangat penting ya kita tahu sitoskeleton. Apa komponennya? Ada aktin filamen, ini bisa dilihat ya. Aktin filamen biasanya tersebar di pinggir-pinggir sel ya, dekat dengan membran sel. Kemudian ada ini dulu mikrotubul ya. Ini yang sangat penting untuk membentuk bentuk dari sel ya, karena dia sangat rigid ya. Dia biasanya dimulai dari dekat inti sel pada organel yang disebut dengan sentriol, mulai dari sana, kemudian menyebar keluar ya. Kemudian ada struktur yang mirip dengan tali ya, seperti tali begitu, sangat elastis, namanya intermediate filament ya. Jadi ketiga komponen ini membentuk struktur yang sangat ideal ya, yang memungkinkan sel itu memiliki bentuk, mempertahankan bentuk, bisa berubah bentuk, tapi dalam satu waktu dia sangat fleksibel dan bisa menahan regangan ataupun tekanan ya. Nah ini ya nanti bisa dibaca sendiri ya komponennya dan peran dari sitoskeleton. Masing-masing komponen itu ya bisa dibaca sendiri nanti. Tadi saya singgung sedikit ada intraselular transport ya. Contohnya adalah misal yang tadi memindahkan protein dari endoplasmi retikulum ke Golgi apparatus ya. Jadi caranya seperti ini ya. Yang diilustrasikan ini adalah pada sel saraf, bagaimana dipindahkan misalnya neurotransmitter ya dari tempat produksinya di badan sel, kemudian dilepaskan di ujung akson misalnya ya. Itu membutuhkan sesuatu, yaitu khususnya sitoskeleton ya. Khususnya lagi adalah mikrotubul, nanti ada namanya motor protein di dalamnya ya. Jadi bayangkan sel kita sangat sibuk memindahkan sesuatu ya. Ini diilustrasikan ya. Ada endoplasmi retikulum, Golgi apparatus, kemudian dari Golgi apparatus dikirim ke membran sel untuk berfusi dan dilepaskan. Itu semua memakai cara seperti ini ya, yaitu intraselular transport ya. Nah, ini bagian terakhir dari kuliah hari ini, sel membran dinamik ya. Jadi membran sel ini bisa dinamis ya, sesuai dengan fungsi dari sel. Dan itu memungkinkan sel untuk memiliki peran yang banyak ya. Misalnya tadi sudah saya singgung ya, endositosis, eksositosis, motility dari sel, atau bahkan sel bisa membelah ya, bisa berfusi gitu ya, atau dia menangkap sinyal dari sel yang lain untuk melakukan fungsinya ya. Itu semua dibahas dalam sel membran dinamik ya. Nah, kenapa bisa begitu? Itu kita harus pahami dulu sebuah konsep namanya fluid mosaic model ya. Ini selalu dibahas di buku-buku histologi dan biologi sel ya. Jadi penjelasannya adalah tadi udah saya singgung ya, struktur dari membran sel yaitu phospholipid bilayer dengan protein integral dan protein periferal dan ada kolesterol di sana ya. Jadi bayangkan struktur itu seperti sebuah samudra begitu ya, lautan. Kalau kita bayangkan di daerah kutub
kemudian di sana ada gunung-gunung es ya, yang sebenarnya posisinya selalu bergeser. Jadi dia sangat dinamis. Jadi jangan bayangkan posisi dari sebuah protein itu selalu ada di sana di membran sel. Jadi dia dinamis ya, karena sifat fluiditas dari membran sel ya, yang dibantu oleh kolesterol sebenarnya ya, yang berperan besar, sehingga semuanya sangat dinamis, bisa bergerak ke sana ke sini ya, dan bisa suatu saat muncul, suatu saat bisa hilang. Itu terjadi pada protein ya, sehingga nanti kalau adik-adik baca di buku-buku atau di jurnal, ada istilahnya sebuah protein jumlahnya bertambah banyak pada satu waktu, atau dia kemudian menghilang atau bahkan sangat berkurang ya. Nah, itu yang menggambarkan dinamika dari sebuah membran sel ya. Apa saja yang bisa terjadi dari dinamika itu? Tentu yang pertama adalah transport transmembran ya. Tadi udah saya singgung ya. Sesuai dengan sifat kimianya yang amfifatik ya, maka ada sesuatu yang bisa lewat dengan mudah ya. Yaitu apa? Ini paling atas ya. Sesuatu yang sangat kecil tentunya ya. Ukurannya sangat kecil ya, bisa mudah lewat. Sesuatu yang tidak bermuatan ya, non polar, itu mudah dengan lewat dengan mudah ya. Contohnya adalah berapa gas ya, struktur yang sangat kecil ya. Nah, sesuatu yang tidak mudah lewat itu membutuhkan fasilitas ya, sehingga namanya terfasilitasi ini ya. Bisa berupa kanal ya. Itu sesuatu yang bisa bermuatan sehingga nggak bisa melewati bagian dalam dari membran sel, atau sesuatu yang ukurannya cukup besar ya, itu terfasilitasi ya. Nah, ada dua istilah lagi, ada transport yang pasif ya, yaitu yang tidak melawan gradien ya. Nanti teman-teman dari Pak Al yang banyak membahas ya, bisa dilihat di sini, dari konsentrasi besar ke konsentrasi kecil. Ketika dia melawan gradien dari konsentrasi kecil ke konsentrasi yang besar, itu membutuhkan ATP ya, sehingga disebut sebagai aktif transport ya. Bisa dibayangkan aktif transport itu seperti misalnya kita mengambil air dari sumur, kemudian akan kita tampung di tandon air di atas ya. Jadi dia melawan gravitasi, membutuhkan energi. Ya, sebaliknya ketika kita memindahkan dari tempat yang tinggi, kalau itu air ya, ke tempat yang rendah, maka tidak butuh energi karena sudah ada energi yang tersimpan sebelumnya. Itu terjadinya secara pasif transport ya. Nah, inilah salah satu gambaran dari membran sel dinamik ya, yaitu transport transmembran. Ini sangat penting perannya ya. Nah, ini secara umum ya disebut sebagai membran trafficking ya. Sesuatu bisa keluar atau masuk ke dalam sel ya. Sehingga ada istilah eksositosis dan endositosis ya. Contoh dari endositosis misalnya makrofag tadi contoh sebelumnya mengambil bakteri dari luar masukkan ke dalam. Itu namanya endositosis. Kalau eksositosis misalnya sel menghasilkan sesuatu kemudian akan dilepaskan ke luar untuk dipakai oleh sel yang lain. Itu namanya eksositosis ya. Kedua proses ini membutuhkan dinamika dari membran sel dan peran dari sitoskeleton yang tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ini ilustrasinya ya. Fagositosis itu adalah endositosis ya. Yaitu mengambil sesuatu yang besar sehingga disebut selnya makan gitu ya. Fagositosis. Kalau partikelnya kecil, selnya disebut minum, sehingga nama latinnya pinositosis, selnya minum ya. Ada juga proses seperti ini, tapi difasilitasi oleh sesuatu ya, yaitu reseptor ya. Bisa dibayangkan, lihat gambar ini yang warna kuning adalah membran sel. Membran sel itu ketika terjadi ketiga peristiwa ini, dia akan membentuk struktur ya, yang meliputi apa yang diambil dari luar itu. Kalau fagositosis namanya fagosom, kemudian ada juga namanya vesicle ya. Ini juga namanya fagosom yang dibungkus oleh sesuatu protein khusus ya. Nanti akan dikirim
dengan intrasitoplasmic transport yang tadi sudah saya sedikit jelaskan ilustrasinya, dan akan dikirim ke organel khusus yang ada di dalam sel, ya. Contohnya adalah lisosom untuk dicerna, ya. Kalau bakteri untuk dihancurkan, untuk dinonaktifkan, misalnya, ya. Nah, ini mengilustrasikan peran dari sitoskeleton yang tadi disinggung, ya. Yang warna merah itu adalah aktin filamen. Kemudian dibantu oleh beberapa protein, ya, khususnya dinamin, kemudian ada klatrin, ya. Nah, jadi ini menggambarkan bagaimana dinamika dari membran sel pada peristiwa yang tadi, ya, endositosis. Pada exositosis juga sama, ya. Ada peran dari sitoskeleton, ya. Ini exositosis. Jadi sebaliknya, ya. Bayangkan, ya, tadi ceritanya dari endoplasmic reticulum kasar, ya. Ingat dia memiliki membran, ya. Kemudian dikirim ke Golgi apparatus, di packing, ya, dikemas dalam vesikel, kemudian dikirim dengan arah sebaliknya dari endositosis, jadi ke arah luar, ya, dengan bantuan intrasitoplasmic transport, dan lihat, ya, ada fusi dari membran sel. Kemudian sesuatu yang ada tersimpan di dalamnya akan dirilis, ya, ini, dan ditangkap oleh sel yang lain, ya. Nah, ini, ya, menyinggung yang tadi, sesuatu yang dilepaskan oleh sebuah sel itu akan beredar di seluruh tubuh dan nanti akan bisa ditangkap oleh sel yang lain, yang baik dekat maupun jauh, ya. Dengan apa menangkapnya? Salah satunya dengan reseptor. Seperti ini, ya. Ini gambaran warna apa namanya, ungu, ya. Itu adalah reseptor. Dia bisa menempel dengan yang kita sebut ligan, ya. Ligan itu sesuatu yang dirilis oleh sel yang lain, ya. Yang tentu bentuknya harus sesuai. Seperti contoh ini. Kalau sesuai bentuknya dia bisa menempel, ya. Nah, apa konsekuensinya berikutnya? Terjadi peristiwa di intraselular, ya. Ada peristiwa. Ini yang warna hijau, ya. Yang di buku disebut sebagai second messenger, pembawa pesan kedua, ya. Bisa apa saja peristiwa berikutnya. Bisa terbukanya sebuah kanal ion, ya, atau bisa nanti menstimulus sebuah sel untuk memproduksi protein dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi responnya sangat spesifik. Nah, reseptor itu tidak selalu berada di membran sel seperti ilustrasi tadi, ya. Juga bisa berada di dalam sel, yaitu di sitoplasma. Tergantung dari sifat ligannya, ya. Apakah ligannya bisa menembus membran sel atau tidak. Kalau dia bisa menembus membran sel, contohnya, ya, pada hormon-hormon steroid itu bisa nembus, maka reseptornya ada di dalam, ya. Nah, pada jenis yang lain tidak bisa nembus membran sel, maka reseptornya ada di membran sel, ya. Tapi semua nanti akan memiliki respon di dalam sel, ya. Seperti terlihat di gambar, ya. Pada akhirnya mungkin dua-duanya bisa menstimulasi sintesis sebuah protein, ya. Yaitu dimulai dari transkripsi, translasi, dan seterusnya, ya. Nah, berikutnya cell locomotion, ya. Jadi perpindahan sel dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, ya. Khususnya kalau yang masih bisa berpindah, ya. Misalnya kalau pada pria itu namanya spermatozoa. Itu melibatkan peristiwa ini juga, ya. Atau misalnya tadi sudah saya singgung ada sel makrofag yang bisa pindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Misalnya di tempat radang dia akan pindah ke sana. Misalnya ada infeksi di gusi, ya, itu makrofag akan masuk ke sana. Dia bisa bergerak itu karena ada dinamika dari membran sel, ya. Ada peran dari sitoskeleton yang warna merah ini, aktin filamen, nanti dibantu oleh motor protein. Contohnya adalah miosin, sehingga dia bisa pindah, ya. Fibroblast juga bisa melakukan hal yang mirip, ya. Misalnya yang ada di periodontal ligamen, ya. Itu bisa sedikit berpindah, ya. Ini sedikit, ya. Ini sebenarnya di luar bahasan, ya.
Saya hanya menggambarkan bahwa sel itu bisa mempertahankan populasinya ya dengan cara yang kita sebut dengan siklus sel. Yaitu sel itu ada fase di mana dia melakukan fungsinya, disebut sebagai interface di sini ya. Kemudian pada satu waktu dia harus membelah ya untuk menambah jumlahnya, mempertahankan populasinya. Ya, membelahnya itu ada dua jenis ya, adik-adik mungkin sudah tahu, ada mitosis, ada meiosis ya. Meiosis itu pembelahan reduksi, itu biasanya pada sel-sel gamet, pada spermatozoa, kemudian pada oosit yang pada wanita ya. Sedangkan sel yang di luar itu melakukan mitosis, yaitu menghasilkan sel yang identik dengan induknya. Ya, nah itu melibatkan juga sebenarnya dinamika dari salah satunya membran sel. Ya, waktu pemisahan dua anak sel ini. Ya, nah ini ilustrasinya ya, apa itu mitosis, kemudian meiosis. Ya, ini sekedar tahu saja untuk tambahan. Ya. Ini slide terakhir ya. Ini menggambarkan perbandingan ukuran ya, supaya kita bisa membayangkan ya ukuran-ukuran yang ada di sel kita ya. Ini sebuah sel kalau ditelusuri ya. Ini adalah kromosom segini ukurannya, kemudian kromosom ada lagi komponennya ya. Sampai akhirnya ukuran atom seperti ini ya. Ya untuk sekedar tahu saja supaya kita bisa membayangkan bahwa tubuh kita itu sebenarnya bisa kita bedah ya, tanda petik, dipelajari menjadi bagian yang sangat halus, lebih halus lagi dan seterusnya. Ya, tergantung kita maunya sampai mana ya. Untuk memahami sel itu sebagai sebuah entitas ya yang menyusun tubuh kita secara keseluruhan sebagai makhluk multiselular.